Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Ivan Holida dari kelas 1042 absen 8. Di video ini, saya bersama teman sekelompok saya akan mempresentasikan materi teks negosiasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu negosiasi? Secara umum, negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi bisa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Lalu, negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang kedua, menurut Henry Kissinger, negosiasi merupakan sebuah proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Yang ketiga, menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Yang keempat, menurut Chess, negosiasi ialah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Yang kelima, menurut Jackman, negosiasi ialah satu di antara proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai kesepakatan. Yang keenam, menurut Robbins, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba untuk menyepakati tingkat kerjasama mereka. Lalu syarat-syarat dari teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak, misal pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, masalah yang hendak dinegosiasikan memiliki tema yang sama. Lalu, adanya kerjasama antara kedua belah pihak yang hendak bernegosiasi. Yang terakhir, kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan, yakni mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Proses melakukan negosiasi yaitu menyampaikan pengajuan atau penawaran dengan bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, saling menguntungkan, dan disertai dengan alasan yang jelas. Mengutip dari Kemdikbud RI, tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh suatu dari pihak lain tanpa dipaksa. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, penyelesaian sengketa, atau perselisihan pendapat. Unsur dari teks negosiasi, yang pertama adanya partisipasi yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapat pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, terdapat kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumarati dari kelas 10 IPA 2 absen 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Fungsi teks negosiasi. Negosiasi memiliki fungsi utama, yakni untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, teks negosiasi juga berfungsi untuk mencari serta menentukan jalan keluar penyelesaian masalah tanpa harus merugikan berbagai pihak. Fungsi lain dari teks negosiasi yaitu agar berbagai pihak yang terlibat berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kata sepakat antar berbagai pihak. Maka dari itu, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini berbeda dengan teks lainnya. Berikut adalah beberapa ketentuan tentang kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. 1. Bahasanya bersifat persuasif dan sopan. 2. Bahasanya memuat unsur memerintah serta memenuhi perintah. 3. Bahasanya memuat unsur kalimat deklaratif atau pernyataan singkat dan jelas. 4. Bahasanya menggunakan kalimat efektif. 5. Kalimat langsung.
6. Bahasanya memuat unsur perkataan atau kalimat sepakat atau tidak sepakat. 7. Bahasanya mengandung unsur perbandingan. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Berikut ini struktur kompleks teks negosiasi. 1. Orientasi. Kalimat pembuka biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. 2. Permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. 3. Pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. 4. Penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi. Keduanya pihak saling tawar-menawar. 5. Persetujuan. Kesepakatan antar kedua belah pihak terhadap negosiasi yang dilakukan. 6. Pembelian. Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. 7. Penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Jenis-jenis negosiasi. Ada beberapa jenis negosiasi yang dibedakan berdasarkan situasi, jumlah negosiator, serta berdasarkan untung dan ruginya. Berikut beberapa jenis negosiasi lengkap dengan arti dan definisinya. 1. Negosiasi formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapat kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. 2. Negosiasi informal. Negosiasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. 3. Negosiasi dengan pihak menengah. Negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. 4. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antar dua pihak saja. 5. Negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapat solusi terbaik. 6. Negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi adalah jenis negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapat keuntungan. 7. Negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapat keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan mendapat keuntungan yang banyak. 8. Negosiasi lose-lose. Negosiasi lose-lose adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi, setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.